Terima kasih atas kesempatannya, kesempatan untuk kami mengklarifikasi secara kelembagaan dan memberikan memohon maaf kepada seluruh elemen buruh se-Indonesia, se-Nusantara, yang mana ada sedikit kontroversi yang dibuat oleh pihak kami yang mengatasnamakan BEM Nusantara Provinsi Banten dan membuat video yang sangat mengejutkan kita semua. Tentu ya, Bung Eko, saya kira ini masih seputar dengan video yang pada awalnya kemarin dibuat dengan mengatasnamakan BEM Nusantara Banten begitu ya. betul. Dan saya kira ini video yang cukup mengejutkan begitu. Apalagi selama ini buruh tani mahasiswa ini kan sebenarnya berada di satu jalan perjuangan begitu, dan di mana-mana itu diteriakkan lah, disuarakan, disampaikan ke mana-mana bahwa ya sesama elemen rakyat harusnya saling mendukung. Betul. Dan kemudian memang sudah ada klarifikasi begitu ya terkait dengan video itu yang ternyata sebenarnya tidak mengatasnamakan lembaga dari BEM Nusantara. Gitu. Nah, kita mau tahu gitu ya, apalagi BEM Nusantara juga sudah memberikan klarifikasi terkait dengan itu, tapi kita ingin lebih tegas lagi sebenarnya untuk lebih mengetahui dari koordinator nasionalnya langsung sebenarnya seperti apa duduk permasalahannya itu, Bung Eko. Oke, terima kasih Bung Kahar, terima kasih atas kesempatannya, kesempatan untuk kami mengklarifikasi secara kelembagaan dan memberikan memohon maaf kepada seluruh elemen buruh se-Indonesia, se-Nusantara, yang mana ada sedikit kontroversi yang dibuat oleh pihak kami yang mengatasnamakan BEM Nusantara Provinsi Banten dan membuat video yang sangat mengejutkan kita semua. Tentu saja yang pertama kami juga menyayangkan hal itu bisa terjadi. Maka dari itu ketika video itu viral, kami langsung mengambil tindakan-tindakan secara kelembagaan Aliansi BEM Nusantara. Kami langsung rapat pengurus pusat dan mencoba untuk mencari jalan mediasi bagaimana bisa menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Memang secara aturan atau GBHK BEM Nusantara kami tidak ada garis instruksi. Kami hanya bisa menghimbau dan berkoordinasi kepada rekan-rekan BEM masing-masing daerah, masing-masing kampus. Struktur kami ada koordinator pusat, ada pengurus pusat, ada koordinator Nusantara, masing-masing pulau atau koordinator wilayah, baru koordinator daerah. Termasuk ada anggota kami di Provinsi Banten, ada sekitar 9 kampus. Nah, pada pernyataan itu bisa dilihat kampus yang terlibat bukan seluruh kampus yang ada di Banten. Ya, dan kami pun dari pengurus pusat tidak mendapatkan tebusan apa-apa sebelum video itu dibuat. Pada dasarnya ketika memang ada gerakan-gerakan di daerah, kami juga mendapatkan informasi. Memang itu hak mereka secara penuh, tetapi tentunya kami harus mendapat tembusan agar kami bisa mempertanggungjawabkan secara moral dan akademik, ya kan, terhadap apa-apa yang dilakukan. Nah, ini kami sama sekali tidak mendapat tembusan. Nah, setelah saya pun dapat video itu dari rekan-rekan buruh juga, mereka kaget dan alhamdulillah saya ditelepon banyak ketua-ketua serikat, konfederasi, federasi, serikat pekerja, semua pada mengkonfirmasi ini apakah ada hubungannya dengan provinsi A, B, C, D. Saya kaget kan. Maka dari itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Sebelumnya masih bisa dikomunikasikan kepada saudara Mat Apip, masih bisa dikomunikasikan. Dia juga mencoba menjelaskan dan memohon maaf lah kepada kami karena tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu. Saya yakin karena hal-hal seperti ini dalam gerakan sering sekali terjadi. Mungkin tidak dalam konteks yang separah ini ya, Bung Kahar. Pasti akan viral di akun-akun sosial media, di media online, pasti akan digoreng sedemikian rupa. Waktu itu saya cuma melihat awalnya mereka konferensi pers, tidak sampai poin terakhir, ya kan, sampai kalau tidak salah sampai pada poin mereka
menyayangkan prihatin dengan marwah Provinsi Banten begitu. Nah, sampai situ saya, karena saya waktu itu masih dalam mobil ngelihat videonya sambil nyetir, ya kan. Setelah saya lihat sampai habis, wah ini gawat Pak. Ya, setelah saya pikir-pikir, hari ini buruh sedang memperjuangkan UMK, yang mana itu diperjuangkan oleh buruh se-Indonesia, dan implikasinya bakalan panjang, jelas, dan ternyata benar adanya, ya kan. Dan situasi semakin runyam ketika ada 6 orang ya kawan-kawan buruh yang dijemput oleh Polda. Wah, saya yakin ini pasti bakalan parah, ya kan. Langsung saya memutuskan dengan beberapa pengurus, karena APIP bagian dari kami tidak mungkin buang badan, kami pasti akan tanggung jawab semampu kami, sekapasitas kami, ya kan, dengan bagaimana mendesak, ya kan, mengintervensi bagaimana APIP bisa bertanggung jawab atas pernyataan yang dia buat, karena dia membawa nama kelembagaan di situ, ya kan. Walaupun keputusan itu keluar bukan secara kelembagaan, karena tidak banyak kampus yang terlibat, hanya 1-2 kampus yang terlibat, ya kan. Itu jauh dari setengah N+1 dari keputusan yang biasa diambil. Nah, itu makanya secara garis besar haluan kerja kami di Aliansi BEM Nusantara udah tidak bisa dikatakan itu bagian dari statement kami secara kelembagaan, tapi ya kan tetap, ya kan, yang namanya dia membawa BEM Nusantara, tetap kami akan bertanggung jawab akan hal itu. Dan tadi juga tadi malam saya coba mediasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan serikat buruh. Saya juga ketemu sama Mbak Intan, ketua SPN DPD SPN Banten ya, sama beberapa ketua serikat pekerja, ketua federasi di Kopi Tani kalau tidak salah di Serang, ya kan. Saya coba jelaskan sedetail-detailnya apa yang kami tahu dan apa yang kami lagi usahakan. Bahkan kami sendiri tidak mengetahui keberadaan APIP sampai malam itu, sampai mereka sendiri yang mengetahui, menjelaskan, mustahil kalian tidak tahu karena sekarang APIP berada di hotel A, didampingi oleh A gitu. Kami mencoba menggali, Bang, ya kan, menggali motifnya apa, ya kan. Karena setelah saya melihat videonya secara utuh, wah ini kita bisa tarik benang merahnya, kan begitu. Tapi kembali lagi saya tidak bisa memberi statement bahwasanya ini disuruh oleh oknum, ya kan, karena saya tidak mendengar dari mulut Apipnya sendiri, kan begitu. Tapi tadi juga sudah keluar video klarifikasi bahwasanya memang itu bagian dari reaksi dia yang gegabah, reaksioner menanggapi sesuatu. Dan kami atas nama keluarga besar Aliansi BEM Nusantara menyayangkan itu, dan kami akan mencoba memperbaiki nama baik, pertama nama baik buruh dan nama baik kami sendiri sebagai sebuah lembaga aliansi yang sebenarnya kita itu satu napas perjuangan, ya kan. Nah, itu yang kami sayangkan. Kalau memang dia menjelaskan soal pasal, oke, ya kan, memang secara ideal memang itu benar, kan begitu. Tetapi ini kita bicara moral sesama gerakan, kan begitu. Dan itu tidak bisa dibenarkan sedikit pun gitu loh. Makanya kami bingung gitu loh menjelaskan. Kami udah pasrah aja kemarin. Kami betul-betul minta maaf, ini di luar kendali kami, tapi kami siap bertanggung jawab. Sampai hari ini pun kami masih mendesak APIP untuk memberikan klarifikasi dan berani keluar, ya kan, berani keluar menemui seperti apa yang kami lakukan. Secara kelembagaan saya kira kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami coba temui, mediasi, dan alhamdulillah abang-abang kita, bapak-bapak kita di serikat buruh sangat luar biasa terbuka menerima kami. Banyak masukan yang diberikan kepada kami, dan insya Allah kami akan berbenah, ya kan, akan menjaga kembali, ya kan, orang-orang yang mengatasnamakan BEM Nusantara, apalagi dia memegang tampuk koordinasi. Nah, ini riskan sekali ketika salah bicara atau salah memberikan statement yang, apalagi statement yang kemarin sangat melukai hati buruh. Kami sangat paham itu, dan kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Ini menjadi evaluasi yang luar biasa besar bagi kami sebagai salah satu elemen gerakan, dan kami juga mendukung apa yang dilakukan rekan-rekan buruh hari ini, luar biasa memperjuangkan UMK masing-masing
di masing-masing daerah, dan mudah-mudahan apa yang memang diperjuangkan bisa menemukan titik terang, dan tidak menutup kemungkinan juga jikalau kami diperkenankan untuk bergabung di gerakan-gerakan yang ada di depan, kami insya Allah akan bersedia dan wajib menjadi kewajiban bagi kami untuk menggaungkan apa yang hari ini buruh perjuangkan. Kalau hari ini untuk besok, untuk beberapa waktu ke depan mungkin ada sedikit trauma oleh buruh dengan nama BEM Nusantara pasti. Dan kami juga tidak memaksakan rekan-rekan, abang-abang memaafkan kami dalam waktu dekat, pasti butuh waktu karena luka yang ditinggalkan tidak sedikit. Dan bukan 1-2 orang, ini seluruh Indonesia kan begitu. Dan kami insya Allah ke depan akan berbenah dan menunjukkan komitmen kami lah kepada perjuangan-perjuangan buruh. Mungkin itu Bang, latar belakang terjadinya hal tersebut dan upaya-upaya yang telah kami lakukan. Kami apresiasi lah sama buruh di Banten, federasi, konfederasi, serikat yang telah menerima kami. Kalau misalnya tanggung-tanggung orang kemarin, akan banyak hal yang terjadi, tapi kami bisa bersama buruh Banten bisa berdialog dengan kepala dingin itu. Nah, mereka menganggap kami sebagai anak, kami diberikan masukan, ya kan. Kalaupun ada hal-hal yang ketinggian atau apa, kami merasa itu bentuk kasih sayang antara orang tua dan anak. Dan kita adalah satu bagian dari gerakan. Dan saya berjanji tidak akan terulang kembali, ya kan, kejadian-kejadian ini kepada pihak buruh dari nama BEM Nusantara selama saya menjabat. Kalau misalnya terjadi apa-apa, ada lagi, saya harus turun kembali dan saya yang akan bertanggung jawab secara kelembagaan. Seperti apa yang terjadi di Banten, kami itu dari Jawa Barat, ya kan, subuhnya langsung berangkat, nggak kuat ketiduran di Karawang, Bang, ya kan, ketiduran 3 jam, habis itu langsung mencoba bagaimana bisa, karena kami tahu Aliansi Buruh Banten Bersatu, ya Abitri atau apa namanya itu, Aliansi Buruh di Banten sedang melakukan konsolidasi. Kami berusaha gimana nih masuk supaya bisa menjelaskan, karena kasihan juga teman-teman yang menjadi korban atas reaksi 1-2 orang gitu. Begitu Bung Kahar. Katanya kemarin dari Surabaya ya langsung ke Banten itu. Ya, saya dari Surabaya. Kebetulan kami pakai mobil, jadi bisa gerak cepat. Ya kan, saya biasa begitu Bang. Karena di Jakarta paling 3 hari dalam seminggu, habis itu saya kunjungan ke daerah. Karena memang yang merawat aliansi sebesar BEM Nusantara juga tidak mudah. Kita juga bukan kampus-kampus besar saja yang tergabung, ada kampus-kampus baru. Memang jumlah kita tidak sedikit dan kami selaku pengurus pusat ya harus monitoring kan begitu. Harus ya gerakan kami entah itu dalam bentuk gerakan alternatif, ya kan, program. Nah, itulah yang saya jalankan kurang lebih sudah berjalan 8-9 bulan. Saya juga mau selesai ya kan dalam waktu dekat, bulan habis Lebaran paling lama kita sudah kongres kembali, dan semoga di masanya saya bisa berjuang gitu loh Bang untuk buruh. Selain pada saat Omnibus Law, ya kan, kita tahu gerakan mahasiswa Tuparwa kami juga berada di dalamnya untuk menolak undang-undang tersebut. Dan hari ini kalaupun tidak bisa dalam waktu dekat memperjuangkan UMK untuk 2022, kalau di daerah-daerah lain sudah kami konsolidasikan untuk membersamai gerakan buruh, ya kan. Tapi kalau untuk di Banten sendiri pasti ada trauma dan kemarahan yang masih tersisa dari statement itu. Kami paham, kami sampaikan kemarin ke Mbak Intan dan bapak-bapak di situ, ya kan, kalau memungkinkan kami akan bergabung, tetapi kata mereka kalau misalnya mungkin kalau di atas selesai dengan ketua-ketua selesai, tetapi dengan anggota, dengan laskar militansi kelompok militansi yang buruh kan banyak elemen, banyak bagian dari buruh, pasti belum tentu semuanya bisa selesai dengan permintaan maaf, karena fatal Bang, saya sendiri pun tidak terpikir berani mengatakan hal seperti itu gitu. Memang ya yang namanya proses, ya kan, kesalahan dalam proses, kami juga karena apik bagian dari kami tidak mungkin buang badan, kami akan tanggung jawab. Alhamdulillah katanya ada 4 orang yang sudah dibebaskan, memang kabarnya tinggal 2 yang lagi dalam proses. Kami pun
apa yang bisa kami bantu, kami coba bantu. Saya juga komunikasi dengan Ketua BEM Unsera, rekan-rekan kami yang di Banten lah, bagaimana perkembangan, update terus. Apa yang bisa kami lakukan, bilang. Supaya persoalan ini clear. Karena kami tidak mau bermusuhan atau menjadi musuh. Yang sebenarnya kita itu kawan gitu. Ya berdosa banget lah kami sebagai elemen gerakan kalau seperti itu. Banyak sekali cibiran dan lain sebagainya, tapi kita terima karena itu memang kesalahan daripada kita, daripada bagian dari kita, dan kita harus gentle untuk bertanggung jawab. Saya juga menekankan terus kepada Apip. Kami tidak tahu dia bagaimana dan segala macam. Memang sekuat-kuatnya kami menekan, dia masih mencoba untuk memberikan klarifikasi yang normatif kepada kami. Sampai videonya keluar pun dia masih normatif menjelaskan. Tapi itulah yang bisa kami lakukan sebagai bagian dari BEM Nusantara. Kami juga tidak mau mendiskreditkan Apip. Apip bagian dari kami, yang bisa kami lakukan hanya berbenah dan ke depan bisa lebih hati-hati lagi mengambil sikap. Begitu Bang. Oke, terima kasih Bung Eko. Saya kira ini klarifikasi yang bisa menyejukkan banyak kawan gitu ya, dan melihatkan permasalahan ini. Dan tentu kita berharap ini tidak akan terulang kembali begitu, permasalahan seperti ini. Kita bisa saling bersinergi ke depan untuk memastikan agar hak-hak rakyat ini bisa terpenuhi begitu. Betul. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk teman-teman buruh di Indonesia ini, Bung? Ya, terakhir pertama kami juga secara kasat mata, mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara kelembagaan, tapi secara pribadi saya kecewa dengan statementnya Gubernur Banten, ya kan, yang terkesan provokatif sekali, kan begitu. Bagaimana dia menyampaikan, ya udah ganti aja begitu. Itu bagi kepala daerah se-Indonesia jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, karena akan berpengaruh terhadap stabilitas sebuah daerah, kan begitu. Yang susah bukan hanya kepala daerahnya saja, polisi susah, ya kan, masyarakat cemas, kan begitu. Ya seyogianya dijawablah pertanyaan-pertanyaan dari apa yang buruh perjuangkan itu dengan hal-hal yang bisa menjadi jawaban gitu, jangan melempar kembali, ya kan. Dan jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di Banten, ya kan. Ada nih kelompok mahasiswa, termasuk kelompok kami, yang seolah menjadi martir, Bang. Menjadi martir, ya kan. Dengan dorongan ini, akhirnya kepolisian menangkap, kan opini publik pasti seperti itu, ya kan. Dan pasti akan berimpact kepada lembaga yang bersangkutan. Jujur, psikis saya juga kena, Bang. Kena sekali dengan peristiwa ini. Nggak tenang saya kalau belum selesai. Nah, dan pesan kepada seluruh buruh di tanah air, tetap semangat berjuang, memperjuangkan upah layak. Apa yang hari ini buruh perjuangkan bukan hanya untuk buruh hari ini, tapi bagaimana keberlangsungan buruh ke depan, kan, keberlangsungan rakyat kita, kehidupan masyarakat kita yang mayoritas hari ini adalah pekerja. Kelas apapun itu, hari ini buruh masih tetap konsisten memperlihatkan perjuangan-perjuangan dengan parlemen jalanan, parlemen apapun itu bentuknya. Konsistensi dari mulai serikat, apapun namanya itu masih sangat terlihat. Dan kami berharap ke depan kita masih bisa menjadi satu kesatuan, jangan antin dengan namanya BEM Nusantara, karena sebenarnya kami juga lahir bukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami itu adalah satu bagian perjuangan dengan rekan-rekan buruh, tani, dan rakyat miskin kota. Kami juga meminta maaf atas sikap salah satu anggota kami. Kami tidak akan meninggalkan beliau karena beliau adalah bagian dari kami. Kami tidak akan buang badan, kami akan tanggung jawab. Dan apabila ada nama BEM Nusantara dicatut dalam pelemahan-pelemahan gerakan buruh atau gerakan apapun, silahkan langsung konfirmasi kepada kami,
kepada saya sendiri, nomor saya ada di bio Instagram BEM Nusantara, dan 24 jam saya siap dihubungi. Mungkin itu Bang, pesan dari kami, pesan dan kesan, dan kami sangat menyesali apa yang terjadi, dan semoga ke depan kita bisa tetap solid menjadi sebuah satu bagian dari gerakan rakyat. Terima kasih Bung Kahar, semoga ini bisa menjadi pernyataan yang menyejukkan semua pihak. Apapun yang mau disampaikan oleh elemen buruh, sampaikan saja kepada kami, kepada saya akan bersedia mengevaluasi gerakan kami Aliansi BEM Nusantara secara kelembagaan dan berusaha membuat gerakan ini menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bung Kahar. Baik, terima kasih Bung Eko. Saya kira sudah clear ya bahwa ternyata statement salah satu mahasiswa yang ada di Banten dengan mencatut nama BEM Nusantara itu bukan atas nama kelembagaan, tapi sebuah sikap pribadi begitu. Dan ini tentu satu hal yang perlu kita syukuri bahwa ternyata gerakan mahasiswa masih bersama-sama dengan elemen buruh untuk memastikan kesejahteraan bisa didapatkan.